Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Franz Edward Schedu, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Mobile Programming. Perkenalkan, saya Nindita Anggreni Putri dari kelompok 4. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kami yang berjudul Aplikasi Kesehatan Utama, Solusi Mobile untuk Pemantauan dan Gaya Hidup Sehat. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Bian Fabian. Untuk Bian Fabian, saya persilakan. Di sini ada latar belakang di era digital saat ini, kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang cepat, mudah diakses, dan terorganisir semakin meningkat. Banyak pasien yang mengalami kesulitan saat harus mengantri lama di klinik, tidak mengetahui jadwal dokter, atau bahkan kehilangan informasi riwayat medis pribadi maupun keluarga. Situasi saat ini menyebabkan kebutuhan ekosistem yang bisa menyederhanakan proses pelayanan kesehatan di klinik secara menyeluruh. Dan manfaatnya memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran antrian dan booking konsultasi tanpa perlu datang langsung ke klinik. Juga mengurangi waktu tunggu dan antrian fisik karena pasien dapat melihat status antrian secara real time. 3. Menyediakan fitur digitalisasi kartu pasien sehingga data pribadi dan rekam medis tersimpan aman dan mudah diakses. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pasien dengan chatbot, asisten kesehatan, ulasan dokter, dan cek gejala awal serta mode darurat yang responsif. Yang kelima, membantu klinik lebih efisien karena proses layanan menjadi lebih sistematis, paperless, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan aplikasi ini diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih modern, efisien, dan pasien serta sentris dapat mendorong adopsi teknologi di sekitar layanan kesehatan tingkat utama seperti klinik umum. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lainnya. Di sini ada tujuannya itu meningkatkan efisiensi layanan klinik, mempermudah proses pendaftaran, pemesanan konsultasi, dan pengecekan status antrian secara digital agar pelayanan lebih cepat dan teratur. Lalu ada memberikan kemudahan akses bagi pasien, memberikan akses informasi yang lengkap seperti jadwal dokter, kartu pasien, histori kesehatan, dan lokasi klinik langsung dari perangkat mobile. Lalu ada mengurangi antrean dan waktu tunggu pasien. Dengan sistem antrian online dan booking janji temu, pasien tidak perlu menunggu lama di tempat. Lalu ada mendukung digitalisasi data medis pasien, menyimpan data pasien seperti identitas, riwayat kunjungan, dan resep secara digital untuk mempermudah pengelolaan dan keamanan data. Lalu ada meningkatkan pengalaman penggunaan dalam layanan kesehatan. Dengan fitur chatbot, cek gejala awal, ulasan dokter, hingga mode darurat, aplikasi ini dirancang untuk menjadi asisten kesehatan pribadi bagi setiap pengguna. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilhan. Baik, selanjutnya adalah fitur-fitur. Di sini ada status antrian, melihat daftar antrian yang sedang berjalan, nomor urut, dan status layanan setiap pesanan, setiap pasien. Selanjutnya ada pelayanan antrian, pendaftaran antrian pasien secara digital, nomor antrian otomatis, dan status menunggu atau sedang diperiksa. Selanjutnya ada asisten kesehatan, asisten virtual berbasis AI untuk menjawab pertanyaan seputar kesehatan. Selanjutnya ada cek gejala awal, fitur cepat untuk mendeteksi kemungkinan gejala yang dialami pengguna. Selanjutnya ada kartu pasien, menampilkan data pasien seperti nama, nomor RM, golongan darah, dan alamat, berfungsi sebagai identitas pasien saat datang ke klinik. Kemudian ada histori keluarga, menyimpan riwayat medis anggota keluarga yang ditambahkan oleh pengguna.
Selanjutnya dokter jaga menampilkan daftar dokter yang sedang bertugas di klinik pada hari ini dan jam tertentu. Selanjutnya ada mode darurat, tombol cepat untuk bantuan atau kontak klinik darurat. Selanjutnya ada transaksi, melihat riwayat pembayaran, status tagihan, dan metode pembayaran. Selanjutnya, jadwal konsultasi, menampilkan daftar janji konsultasi mendatang dan riwayat konsultasi. Selanjutnya ada status seperti terjadwal, selesai, atau dibatalkan. Booking dokter atau buat janji, memilih spesialis, dokter, tanggal, dan jam konsultasi. Setelah booking, langsung masuk ke jadwal konsultasi. Selanjutnya, riwayat medis, menampilkan rekam medis pasien yang pernah berobat di klinik. Tagihan dan pembayaran, menampilkan informasi tentang biaya pelayanan yang telah atau harus dibayarkan. Obat dan resep, menyimpan data menampilkan daftar resep obat yang pernah diberikan oleh dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindita. Baik, di sini kita sudah masuk ke aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Alfisher. Oke, baik. Di sini ada tampilan untuk login pengguna. Dia bisa, kalau misalkan belum daftar, bisa klik belum punya akun dan daftar. Lalu mengisi data diri pengguna seperti nama lengkap, email, dan password. Lalu klik daftar. Setelah itu kita bisa login dan masuk menggunakan email yang tadi didaftar. Ya, masuk. Setelah itu di sini ada beranda atau homepage dari aplikasinya, ada status antrian, pelayanan antrian, dan juga fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan. Jadi untuk fitur pelayanan antrian, pasien bisa mengisi data pasien dan memilih poli yang akan dikunjungi hari itu. Nanti data tersebut akan ada di status antrian di mana pasien harus menunggu beberapa nomor lagi untuk dipanggil. Jadi mereka tidak harus ada di klinik langsung menunggu lama. Jadi mereka bisa melihatnya dari aplikasi. Untuk fitur asisten kesehatan ini adalah chat AI di mana kita bisa menanyakan gejala atau keluhan yang sedang kita rasakan. Misalkan batuk, nanti AI tersebut akan menjawab keluhan kita. Seperti contohnya di sini. Lalu untuk fitur selanjutnya ada cek gejala awal, di mana pasien bisa mengklik atau men-checklist gejala-gejala yang sedang dialami. Nanti bisa klik cek sekarang dan bisa ditanyakan ke dokter saat konsultasi. Baik, untuk fitur selanjutnya adalah kartu pasien. Di mana fitur ini menampilkan nama pasien seperti tanggal lahir, golongan darah, dan alamat. Untuk fitur selanjutnya ada rating dokter, di mana kita bisa mengetahui pelayanan-pelayanan dari dokter-dokter tertentu dan penilaiannya dari pasien yang lain. Selanjutnya, ada histori keluarga, di mana si pengguna bisa melihat riwayat dari keluarganya seperti ayah, ibu, dan kakaknya atau adiknya. Untuk fitur selanjutnya,
ada panduan lokasi di mana kita bisa melihat lokasi klinik ini berada. Next. Dan ada mode darurat, di mana kita bisa melakukan panggilan secara langsung ketika ada keadaan genting ataupun urgent. Lanjut. Untuk fitur selanjutnya, ada dokter jaga, di mana kita bisa melihat dokter-dokter yang sedang berjaga atau sedang melakukan pelayanan hari ini. Seperti ada dokter umum, dokter anak, dokter mata, dan psikologi. Untuk selanjutnya ada transaksi, di mana kita bisa melihat pembayaran riwayat transaksi yang sudah berhasil, sedang menunggu pembayaran, ataupun gagal. Next-nya ada sidebar. Akan dijelaskan oleh Anindita Anggraini Putri. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Alfi, yaitu sidebar. Di sini kita bisa melihat profil pengguna. Di sini lengkap informasi pribadinya, bisa edit profil juga, bisa ubah password jika lupa password sebelumnya. Nah, di sini ada jadwal konsultasi, bisa melihat konsultasi yang akan mendatang dan riwayat konsultasi yang pernah dilakukan. Selanjutnya ada booking dokter atau buat janji, bisa pilih spesialis, dokter apa aja, dan pilih dokternya, pilih tanggal janjinya kapan, pilih jamnya. Oke, buat janji. Nah, kita akan janji dengan dokter tersebut pada tanggal segini dan jam segini. Klik OK. Selanjutnya itu ada riwayat medis. Dia pernah perobatan apa aja, pernah yang dilakukan. Terus ada obat dan resep. Nah, di sini ada daftar obat yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya ada tagihan pembayaran. Yang udah dibayar akan terlihat statusnya seperti ini. Yang belum bisa bayar untuk klik ini, bayar sekarang. Selanjutnya ada artikel dan tips-tips kesehatan. Di sini kita bisa melihat apa aja tips-tipsnya. Selanjutnya ada bantuan dan dukungan. Misalnya user merasa aplikasi kami kurang atau kebingungan dengan aplikasinya, bisa menulis pertanyaan lalu dikirim, atau bisa menghubungi via WhatsApp jika bingung dengan aplikasinya. Selanjutnya ada pengaturan. Di sini ada profil saya, akun terhubung, notifikasi, bahasa, mode gelap, privasi dan keamanan, dan tentang aplikasi. Nah, jika user sudah tidak melakukan apa-apa lagi di dalam ini atau aktivitasnya sudah selesai, user bisa ngeklik keluar. Nah, kode program kita seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, aplikasi klinik sehat ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam layanan kesehatan digital dengan menghadirkan beberapa fitur seperti antrian online, booking konsultasi, kartu pasien digital, hingga asisten kesehatan virtual. Aplikasi ini membantu pasien dalam menghemat waktu tanpa harus mengantri langsung di klinik, mengelola jadwal konsultasi dengan lebih terorganisir, memperoleh informasi medis secara cepat dan praktis, meningkatkan pengalaman pasien melalui sistem yang terintegrasi dan modern. Secara keseluruhan, klinik sehat adalah solusi digital yang mendukung transformasi layanan kesehatan menjadi lebih cepat, mudah, dan ramah pengguna di era teknologi ini. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 4 mengenai aplikasi kesehatan utama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Franz Edward Cidau, MKOM, dan seluruh rekan atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.